Informasi yang pertama terkait dengan politik, di mana Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan rasa bangga kepada Anies Baswedan usai debat capres terakhir yang digelar KPU Minggu malam 4 Februari lalu. Menurut Surya Paloh, penampilan Anies sangat impresif. Surya Paloh sudah menduga penampilan Anies bakal impresif di debat capres terakhir, lantaran dirinya mengklaim Anies sangat menguasai debat capres terakhir. Namun Surya Paloh menekankan Anies dan para pendukungnya harus tetap memiliki prinsip bersih, beradab, berkeadilan, serta tidak terinvensi oleh para pihak manapun saat melakukan kampanye. Pada kesempatan itu, Surya Paloh juga berharap agar semua pihak saling bergandengan tangan dalam menghadapi pemilu. Tidak saling musuhi, tapi yang terpenting adalah membawa negeri ini semakin maju ke depannya. Beralih ke informasi lainnya, Anies Baswedan mengungkapkan bahwa ia menggunakan bahasa isyarat dalam pidato pembukaan debat Capres 2024 yang kelima. Nah, netizen pun ramai nih membicarakan aksi Anies dan arti gesturnya. Capres Paslon 1, Anies Baswedan dalam visi misi dan program kerja dalam debat Capres kelima menyampaikan komitmen Amin. Menurutnya persoalan terbesar di tanah air adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan. Di bidang ekonomi, Indonesia dikuasai segelintir orang, oleh karena itu kekuasaan dibangun harus membawa gagasan untuk bisa mengatasi persoalan terkait pendidikan hingga kesehatan. Anies Baswedan juga menyelipkan bahasa isyarat ketika mengatakan waktunya perubahan. Sebelum memulai pemaparannya, Anies terlihat menunjuk jam tangannya dengan tangan kanan. Kemudian ia menggerakkan jari melingkar dari depan ke belakang. Masih terkait Pilpres, Lembaga Survei Indonesia merilis hasil survei nasional elektabilitas pengaruh debat dan migrasi suara terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Hasil survei di kalangan guru, dosen, dan PNS menunjukkan angka tinggi di paslon nomor urut 2. Sebesar 56% memilih Prabowo Gibran, lalu disusul oleh pasangan nomor urut 3, sebanyak 18% kelompok ini memilih paslon Ganjar Mahfud. Angka sebesar 17,1% ditunjukkan kepada Anies Mohaimin yang merupakan pasangan nomor urut 1. Sisanya responden tidak menjawab. Rata-rata responden memilih pasangan Prabowo Gibran lantaran tegas, berani, berwibawa, dan paling mampu memimpin. Sementara alasan memilih Ganjar Mahfud adalah karena paling meyakinkan dan suka saja. Kemudian rata-rata responden memilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin dikarenakan ingin perubahan, suka saja, pintar, dan berwawasan luas. Dalam survei tersebut, kalangan guru, dosen, dan pegawai negeri sipil dilibatkan sebagai responden. Target populasi survei LSI ini adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas yang sudah menikah dan memiliki handphone, yaitu sekitar 83%. LSI telah memiliki 210.001 responden yang pernah diwawancarai secara langsung. Mereka diwawancarai langsung oleh LSI lewat telepon pasca debat ketiga pada 7 Januari 2024 lalu. LSI memetakan margin of error survei ini sekitar kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Beralih ke informasi mancanegara, di mana dinamika kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia terus mendapatkan sorotan dari media asing. Salah satunya adalah hilirisasi mineral. Wall Street Journal dalam laporannya mengungkapkan bagaimana Indonesia berlakukan larangan besar terhadap ekspor nikel mentah. Artinya perusahaan yang ingin memanfaatkan sumber mineral yang digunakan dalam jenis baterai kendaraan listrik tersebut harus membangun smelter di Indonesia. Para pejabat memperkirakan pabrik-pabrik yang memproduksi baterai kendaraan listrik dan seluruh mobil listrik juga akan mengikuti jejak tersebut. Sehingga menghasilkan rantai pasokan secara end-to-end yang dekat dengan sumber mineral. Namun pelaksanaan program peningkatan nilai tambah tersebut nyatanya dilematis dari sisi lingkungan.
Pasalnya penggunaan batu bara yang dianggap sebagai sumber energi kotor sebagai bahan bakar pembangkit untuk mendukung kegiatan tersebut juga semakin meningkat. Wall Street Journal menekankan kandidat-kandidat dalam Pilpres telah berjanji untuk meneruskan kebijakan nikel yang diusung presiden, termasuk calon Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa lebih baik mengekspor baterai kendaraan listrik daripada nikel mentah.